Haleluya. Itu saudara yang kemudian digenapi oleh Yesus Tuhan di sini. Kalau tanpa Yesus memikul salib ataupun dikutuk di atas kayu salib, maka berkat Abraham itu tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Karena yang menerima janji itu adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah. Yang kemudian yang tadi keturunannya Abraham kemudian datang kepada Ishak dan Yakub. Yakub itu yang kemudian Israel, bangsa itu umat pilihan saudara. Yang nanti saudara bilang begini, saya pro Israel, tidak. Tapi saya bicara kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau menikmati kuasa Tuhan lewat firman Tuhan. Karena firman itu adalah kekuatan Allah. Firman itu yang senantiasa terus menggenapkan akan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa zaman ini akan terus berlalu sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan segala sesuatu sedang terjadi di saat kita sedang ada di dalam suasana untuk menyongsong Paskah itu sendiri. Bagaimana kita menikmati dan merasakan pengorbanan Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Dia dikutuk di sana supaya saya dan saudara dunia diberkati Tuhan, dunia diselamatkan. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan di seputar suasana minggu-minggu kesengsaraan pada minggu-minggu Paskah, perayaan Paskah yang ke depan ini. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh bagian kebenaran firman Allah adalah ya dan amin. Dan untuk itu Tuhan baik, kami percaya Engkau telah mencurahkan kuasa-Mu yang tak terbatas itu bagi setiap kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti akan kegiatan ini juga merasakan kekuatan yang sama, urapan yang sama, yang tidak terbatas kuasanya dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan terima kasih Tuhan, mari Allah curahkanlah bagi kami, dan mari Tuhan berbicara kepada kami. Hamba hanya sebagai alat untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Lebih daripada itu, segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Semua adalah milik Tuhan, semua Tuhan punya, dan Tuhan yang akan menyatakan semua bagi kami. Ini supaya doa kami Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, saya membawa firman Tuhan yang mungkin ada kaitan juga yang lalu, yang kalau tidak salah temanya yang lalu itu tentang jangan menganggap remeh pengorbanan darah Kristus. Kita masih seputar suasana minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, dan beberapa hari ke depan kita akan masuk di dalam perayaan Paskah. Dan saudara kekasih Tuhan, saya memang bagian firman Tuhan sudah disinggung pada waktu yang lalu, yaitu Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Baik, kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara kekasih Tuhan, mungkin masih hangat-hangat ya yang hari-hari ini penolakan terhadap kesebelasan Israel. Saya bukan pro kontra Israel atau Palestina atau apapun. Tapi saudara kekasih Tuhan, pada saat situasi ini dan mulai terjadi penolakan oleh ormas-ormas dan kemudian ada tokoh-tokoh penting di negeri bangsa ini, kemudian saudara, apa yang kemudian saya merenungkan? Bahwa saya belajar daripada itu, kemudian saya berbicara kepada istri, dan malamnya kami berdoa. Biasa malam kami berdoa bersama-sama. Dalam doa mungkin istri heran dan anak-anak. Selama ini kami mendukung dan berdoa, tapi kemudian pada satu konteks ini saya berdoa untuk Tuhan batalkan untuk bangsa Israel kesebelasan ini tidak boleh datang, dan jangan kegiatan Piala Dunia ini dijadikan di Indonesia. Aneh kan saudara? Dan kemudian saudara besoknya betul muncul dari FIFA petinggi besar memutuskan untuk Indonesia batal untuk U20 Piala Dunia. Saudara, apa dibalik semua ini? Ini kait-mengenai dengan firman yang saya sudah singgung pada waktu yang lalu, yang mungkin juga saya ambil sempat baca dari ataupun ikut kebetulan di TikTok dan juga di YouTube.
ada juga saudara-saudara kita yang di sana, yaitu kaum alim ulama, ataupun ada satu ustadz yang mengatakan begini. Itu ustadznya itu mungkin saudara bisa lihat di YouTube maupun di TikTok itu. Itu mengatakan begini, saudara, kalau kita hati-hati di sini, hati-hati begini, jangan coba mengatakan kutuk atau laknat kepada bangsa Israel. Ini saya omong dari yang ini si ustaz ini. Hati-hati karena begini, kalau kutuk terhadap bangsa itu hati-hati. Kalau kutuk terhadap perbuatannya itu bisa. Tapi kalau engkau kutuk kepada bangsa ini yang hati-hati berbahaya. Karena apa? Dia adalah bangsa perjanjian, bangsa menerima semua ini. Maka kalau engkau kutuk, maka berkat yang tadi berbicara tentang yang nanti firman ini, yaitu berkat Abraham itu, bahwa barang siapa mengutuk engkau, maka dia akan dikutuki. Ini saudara yang kemudian yang terjadi. Mungkin kalau kita bicara begini, orang berpandang itu dasarnya apa? Ini dasar kebenaran firman, saudara. Makanya kaitan dengan ini satu kisah tentang Yesus di atas kayu salib yang kita peringati tentang kemudian dia masuk kepada Paskah itu, kemenangan bagi orang percaya. Inilah yang kemudian di sini, bahwa dia membuka satu hal yang dimana besar, yaitu berkat Abraham yang tadi salah satu tentang kutub itu, yang garis turunannya itu kepada kemudian Yakub yang kemudian disebut Israel itu, yang bangsa Israel ini. Inilah yang kemudian sedang berlangsung. Jadi saudara tidak heran bahwa ini menghebohkan dan viral di seluruh bangsa, seluruh dunia. Terjadi, saudara. Kenapa yang tadi kaitan yang tadi saya bilang, kenapa saya sebagai seorang Tuhan harus berdoa supaya batal? Supaya saudara, bukan berarti saya hebat apa, bukan, tetapi supaya jangan Indonesia, bangsa ini mengalami suatu murka Tuhan. Karena ini menolak. Bukan berarti saudara apa sih kelebihan. Terus kemudian bangsa Israel itu dia berbuat salah, dia katakanlah menembak, membunuh dan sebagainya. Dia dihukum. Tidak, saudara. Tetapi ini kebenaran bahwa apapun kemudian perjanjian ini tidak diubah. Karena saudara yang datang adalah kemudian Yerusalem baru yang dikatakan, bukan yang lain. Ini wilayah saudara yang tidak bisa diotak-atik. Makanya kemudian saudara, di sini kita belajar tentang Yesus Kristus dikutuk supaya berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yesus harus menanggung kutuk supaya apa? Berkat-berkat itu datang kepada seluruh bangsa, termasuk saya katakan Indonesia. Yang tadi saudara kita baca yang tentang berkat Abraham ini, yang kemudian oleh iman kita menerima janji yang terbesar, itu Roh Kudus. Tadi ada satu lagu saya lihat di Musair ini, itu kita adalah orang penerima janji. Janji tentang Roh Kudus yang memerdekakan. Roh Kudus itu yang sedang bekerja bagi saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus yaitu Roh Kristus, saya dan saudara tidak bisa. Inilah janji yang terbesar. Tapi jangan lupa ada berkat Abraham juga di situ. Coba saudara baca di dalam, kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Itu saudara yang kemudian digenapi oleh Yesus Tuhan di sini. Kalau tanpa Yesus memikul salib ataupun dikutuk di atas kayu salib, maka berkat Abraham itu tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Karena yang menerima janji itu adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah, yang kemudian yang tadi keturunannya Abraham kemudian datang kepada Ishak dan Yakub. Yakub itu yang kemudian Israel, bangsa itu. Ini umat pilihan saudara. Yang nanti saudara bilang begini, saya pro Israel, tidak. Tapi saya bicara kebenaran firman Tuhan. Maka kayaknya kemudian mungkin ini hal sepele saudara, penolakan ini hal sepele. Tapi yang kemudian apa yang terjadi saudara? Saya ngomong sama istri sama anak-anak. Nanti bisa melihat kejadian-kejadian di dunia. Apa yang kemudian saudara viral? Orang-orang pemimpin, calon-calon pemimpin yang hebat-hebat yang tadinya saya doa ini terus terang kepada si Pak itu lebih kurang 1 tahun lebih. Tanya ini anak jadi saksi. Berdoa setiap malam untuk hambanya ini, tapi kemudian perkataannya ini merubah segala sesuatu. Orang mulai timbul kebencian. Saya bukan untuk kampanye politik, tidak. Tetapi ini satu situasi bahwa tak kala engkau mengutuk
maka kutuk ini akan terjadi bagimu. Karena apa? Ini sebenarnya sudah selesai digantung di atas kayu salib. Tapi jangan kemudian kita melanggar akan semua titah firman Tuhan. Karena kutuk ini terjadi karena pelanggaran atas perintah Tuhan. Berkat ini tak kalah orang mentaati perintah Tuhan, maka berkat terjadi. Tapi kalau kutuk itu adalah terbalik, orang tidak mentaati firman Tuhan, maka itu terjadilah kutuk. Ini saudara kekasih Tuhan ini yang kemudian terjadi. Yang kemudian saudara lihat, tiba-tiba dalam polling hari-hari ini lewat lembaga survei, anjlok tuh si bapak ini. Malah yang tadi yang ini naik. Saya tidak perlu sebut karena ini nanti dalam kampanye politik, itu saya tidak mau. Ini sesuatu hal yang sangat mendesak saudara. Saya pribadi kiranya dia dengar, dia nonton. Saya pribadi 1 tahun lebih air mata doa karena saya tahu ini pemimpin yang baik. Tapi kemudian satu hal datang dari sini dalam tempo sesingkat, Tuhan berubah. Kecuali dia mau, saya omong sama istri, kecuali dia mau minta maaf, mau menyadari ini semua, maka tidak mustahil Indonesia akan diperhitungkan kembali akan piala atau kegiatan ini. Bukan berarti yang sekarang sudah diputuskan, bukan. Mungkin ada ke depan, tapi bisa ada sanksi. Karena apa saudara? Jangan main-main terhadap ucapan ini. Ini kebenaran firman. Engkau memberkati, maka engkau diberkati. Engkau mengutuki, maka ini akan menjadi kutuk. Saudara, saya kembali tadi di yang Bapak Ustaz di orang senior. Tapi dia ingatkan kepada umatnya, hati-hati di dalam hal mengutuki bangsa Israel. Karena ini kebenaran. Kita mengutuki dia sebagai bangsa, maka kita habis. Tapi kalau kita mengutuki akan perbuatannya, maka kita aman. Perbuatannya itu yang salah. Tapi jangan bangsa itu, karena itu bangsa itu menyangkut perjanjian, tanah perjanjian, Yerusalem baru. Ini yang kemudian. Kenapa? Semua sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Kutuk itu semua. Kalau berbicara tentang kutuk itu berarti suatu penderitaan yang sangat maksimal, suatu kesengsaraan, satu penderitaan, satu penyakit yang sangat luar biasa. Hanya bisa dipikul, ditebus oleh darah Yesus anak domba Allah. Tidak bisa yang lain. Kenapa hanya oleh Yesus? Tidak yang lain. Tidak ada satu bisa pun yang bisa. Nabi pun tidak bisa, saudara. Nabi itu hanya sebagai penyalur, penyampaian berita ini. Tetapi dia tidak bisa mengampuni menyelamatkan dirinya dan juga umatnya. Tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, maka dia tidak akan bisa layak untuk bisa menebus. Yang bisa layak menebus itu hanya dari pihak Allah. Makanya Allah bertanggung jawab untuk turun atas ciptaannya ini karena sudah berdosa ini, maka dia harus lewat Yesus datang ke dalam dunia lewat Yesus untuk menebus, untuk menanggung kutuk di atas sana. Supaya apa? Berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk yang katakan Indonesia. Dan kemudian juga tentang janji yang dari luar biasa itu Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berbuat dosa. Makanya tadi saya bilang, nabi, imam, siapapun sampai yang dulu sampai sekarang dan seterusnya, tidak ada satupun yang mengandang gelar hidup kudus suci. Kalaupun ada, itu hanya label, hanya Yesus. Makanya Allah sendiri turun lewat Yesus ini, manusia ini, supaya dia menebus saya dan saudara, memikul menanggung semua. Karena hanya bisa adalah Allah yang bisa turun untuk menyelamatkan. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, yang juru selamat itu makanya dipakai oleh orang-orang Kristen. Kok juru selamat katanya Yesus, padahal juru selamat ini kan Allah. Berarti Allah ada dua. Tidak, saudara. Juru selamat yang diangkat di dalam kitab Yesaya tentang katakan begini, akulah satu-satunya juru selamat. Itu Allah yang sebut. Terus kemudian apa kaitan dengan Yesus? Kalau kita baca dalam perjanjian baru, kalau tidak salah Lukas berapa ya? Lukas 2 ayat 10 dan 11 ya, tolong baca dulu. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu
Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Jadi yang tadi juru selamat Allah itu yang satu-satunya. Yang tadi mungkin anggap orang bahwa berarti Allahnya orang Kristen ada dua. Tidak, saudara. Allah yang satu yang Esa itu juru selamat. Dia datang secara manusia ke dalam dunia. Makanya malaikat Tuhan sampaikan kepada para gembala di padang gurun bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini dia juru selamat Allah yang juru selamat yang satu itu datang kepada dia. Maka tidak ada salah bagi orang mengatakan Yesus itu adalah Allah. Alkitab ada. Kalau kita bicara bukti Yesus mengatakan dia adalah Allah, kita baca banyak-banyak. Makanya saya bilang ada satu alim ulama yang luar negeri yang sudah ikuti itu dari mana, India. Dia selalu berhadapan dengan orang-orang yang saya lihat pemahaman Alkitabnya sepotong-sepotong di tengah KKR, kayak KKR begitu. Dia bilang Anda buktikan di dalam ajaran ataupun di dalam Alkitab mana Anda punya Yesus pernah menyebut aku Allah, aku Tuhan. Karena orang itu pasti bingung, saudara. Ataupun yang kita yang baca firman Tuhan yang sering kami sini pasti bingung. Tapi kalau kita pelajari seterusnya di sini kita menemukan Yesus mengatakan secara langsung ada, bahkan secara bentuk kiasan-kiasan itu ada. Itu nyata adanya. Makanya saya sering kasih contoh, misalnya di dalam Yohanes 14. Filipus tanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, Bapa atau Allah itu kepada kami, bagi kami sudah cukup. Tetapi Tuhan Yesus jawab begini, Filipus, kamu sudah sekian lama bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak pernah mengenal Bapa itu. Kau melihat aku sama-sama dengan kau melihat Allah, Bapa itu. Kenapa? Aku dan Bapa adalah satu. Haleluya. Makanya tidak boleh sangkal-sangkal ataupun tidak boleh bilang bimbang-bimbang. Yesus Tuhan adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Menjadi manusia itulah dia kemudian rela mati di atas kayu salib, dikutuk di atas kayu salib. Dan dikutuk di salib itu bukan Tuhan. Yang mati di salib itu bukan Tuhan. Yang mati di salib itu adalah Yesus manusia sejati di sana. Tetapi dia membuktikan ketuhanan, keilahian, kealahannya itu di sana juga. Makanya di sini firman Tuhan keras. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Terkutuk di sana. Kan saya sudah singgung waktu lalu. Di hukum Taurat itu kan ada dua hal yang sangat penting. Banyak hal yang saya anggap hukuman yang paling tertinggi yang sekarang kita bilang hukuman mati itu. Bisa sambung kemarin baru lewat, tapi itu hukuman mati. Zaman Taurat itu begitu. Di beberapa negara-negara Arab itu masih gunakan ini, raja mati. Zamannya Taurat itu keras. Didapati lu misalnya berbuat zina atau menyembah berhala, menyembah Allah-Allah lain, itu perintah Tuhan lewat Musa. Kalau ada saksi 2-3 orang benar adanya di penetapan di situ, semua raja sampai mati, lempar sampai mati. Itu hukumnya keras. Yang kedua adalah begini, kalau dia tidak dirajam hukum mati, digantung di atas kayu salib. Maka pada saat yang digantung di atas kayu salib, firman Tuhan itu berkata bahwa apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maka pada saat Yesus memikul akan satu kutuk yang maksimal ini, yaitu digantung di atas kayu salib, maka berlakulah apa yang dikatakan kepada dia, label kepada dia, tulis kepada dia, terkutuklah engkau Yesus di kayu salib. Supaya apa? Dengan dikutuknya Yesus terima rela untuk dikutuk di sana, menerima kutukan Bapaknya di sana. Supaya apa? Jangan ada murka yang dilakukan oleh Bapaknya. Yang adalah berkat bagi seluruh bangsa. Berkat-berkat Abraham itu sampai kepada seluruh bangsa termasuk Indonesia, yang kemudian kita bersyukur Roh Kudus itu yang dicurahkan bagi saya dan saudara, bagi gereja untuk melayani. Jadi tanpa Yesus dikutuk di atas kayu salib menderita di sana, tidak akan bisa. Saudara kasih Tuhan, itu yang kemudian kita belajar di sini, bahwa tanpa Yesus menjalani akan segala kutukan ini, maka kita tidak akan bisa menerima yang namanya berkat Abraham. Karena berkat Abraham itu suatu perjanjian yang Allah berikan. Dan ia nanti saya katakan bahwa berkat perjanjian itu kepada satu turunan. Keturunan dia kalau kita baca, itu sampai dengan keturunan secara leluhur, maka sampai kepada Mesias. Yusuf, Maria kemudian itu turunan yang kemudian datang semua kemudian secara manusia. Ini turunan dan ini perjanjian. Sehingga tadi saya katakan contoh itu harus saya tentang penolakan terhadap kesebelasan Israel. Hati-hati di sini saudara. Hati-hati, karena apa? Lu baca bagian firman Tuhan segala macam bolak-balik juga. Memang dia bangsa yang pegang teguh.
Tapi bukan berarti Allah akan mencabut itu perjanjian, tidak. Allah yang tidak ingkar janji. Apa yang dia tetap ingkar dengan pegang dengan orang itu, dia pegang teguh. Bukan sama seperti manusia. Hari ini saya baik-baik dengan Om Sol, Pendeta Ishak, saya berkomitmen dia setia sampai mati. Tapi kemudian ada sesuatu hal saya berubah, saya bisa kembali berubah. Tidak seperti Allah atau Yesus, dia setia sampai mati di atas kayu salib. Itu Yesus yang kemudian tunjukkan bagi saya dan saudara. Maka kemudian dia siap terima memilih kutuk ini, maka di situ dia dikutuk di atas kayu salib supaya apa? Saya dan saudara boleh diberkati. Terus saudara yang tadi saya singgung mengenai misalnya contoh kutuk penderitaan sakit penyakit, kan kita masih alami. Berarti kita masih hidup dalam kutuk, bisa juga ya, bisa juga tidak. Karena mungkin proses. Bisa juga ya, karena mungkin kita melakukan pelanggaran. Kalau kita baca coba di kutuk itu, coba kita baca di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 ya, coba. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Jadi kenapa kok bicara bilang Yesus sudah selesai kutuk di atas kayu salib, kenapa saya masih menderita? Kenapa saya masih hidup dengan sakit penyakit? Kenapa saya punya segala macam pergumulan menjadi sia-sia, saudara? Itu bukan salah Yesus atau firman Tuhan, bukan. Tapi karena saya dan saudara yang salah keliru, oleh karena apa? Melanggar kembali tindakan firman Tuhan. Tidak menghargai pengorbanan dari Yesus. Maka saya bilang begini, hati-hati di dalam hal menghina tindakan darah Yesus atau salib. Kenapa? Ini akan melanggar tindakan firman Tuhan, maka terkutuklah dia. Sehingga demikian saudara, yang tadi Yesus sudah kutuk, yang orang bilang setengah mati di situ, lu pikir lagi, lu ubah. Nah ini salah lu sendiri, jangan salah firman atau salah Yesus. Yesus tidak salah. Dia sudah selesai tuntas satu kali untuk selamanya. Maka di sini yang salah adalah manusia sendiri. Kenapa lu mau pergi untuk menyimpang daripada firman? Kenapa lu lagi mau pergi penyembahan berhala? Kenapa lu lagi mau pergi mencari Allah ilah lain? Kenapa lu masih mengandalkan diri? Atau lu masih pergi hal-hal yang lain? Ini saudara, sesuatu hal yang sangat bertolak belakang. Tapi di situ dikatakan tadi Alkitab bahwa apa? Berkat itu bagi kita manakala kita melakukan firman Allah. Mendengar ini firman, membaca, mendengar, merenungkan, melakukan, maka kita akan diberkati. Maka kenapa ini firman Tuhan? Maka diberkatilah engkau oleh berkat-berkat Abraham. Kenapa? Kutuk itu sudah dipikul di atas kayu salib. Itu saudara, kita menerima itu semua. Tapi yang tadi saya bilang beda. Mungkin Bapak dan Yesus pernah sama. Menderita, sakit dan lain sebagainya, misalnya seorang hamba Tuhan yang benar sungguh-sungguh dia melayani, tapi dia hidup dalam penderitaan, itu proses saudara. Beda di situ, beda proses. Karena apa saudara? Nanti berikut saudara. Kita ini sudah mengalami yang namanya baptisan. Kita harus mengalami 3 baptisan. Saya singgung sedikit ya. Baptisan air kita sudah dalam bentuk model apapun, saya tidak singgung itu. Baptisan Roh Kudus itu yang sedang kita alami. Saudara main musik yang luar biasa. Saudara MC melompat berjingkrak-jingkrak luar biasa. Siniak dengan suara yang luar biasa. Khotbah yang urapan luar biasa. Itu baptisan Roh Kudus sudah terjadi. Makanya saya dan saudara bisa. Yang harus kita masuk kepada fase berikut adalah baptisan api. Penderitaan, kesulitan, pengujian. Ini pengujian. Kenapa harus dulu baptisan ini Roh Kudus duluan? Tuhan itu tidak mau anak-anak Tuhan jatuh. Dengan adanya kekuatan Roh Kudus, maka saya dan saudara dimampukan untuk berjalan. Ini semua bagian berkat yang Tuhan berikan, itu luar biasa. Sehingga berkat ini harus diberikan, Roh Kudus diberikan. Kalau kita baca di dalam Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi kemudian dia datang kemudian daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saudara, saya setiap kali di rumah hari ini saya bilang begini, Tuhan, saya melayani Engkau luar biasa. Saya diminta khotbah melayani. Saya muncul di YouTube sana sini Tuhan. Orang begitu luar biasa, like, subscribe. Tapi kenapa saya punya hidup begini Tuhan? Saya diingatkan oleh Tuhan. Inilah baptisan api yang sedang Anda lakukan, Anda jalani. Supaya apa? Anda dipulihkan di antara Tuhan. Kalau tanpa melalui baptisan api, maka sia-sia orang itu tidak akan bisa teruji. Sudah betul baptisan air, sudah betul baptisan, tapi kalau tidak ada satu
kepengujian kita masih diragukan, makanya dia harus duluan Roh Kudus. Kemudian baru masuk pengajuan untuk masuk kepada suatu hal yang sangat luar biasa. Maka jangan heran sama betul itu luar biasa, tidak paham bisa-bisa. Mau menjadi penginjil hebat, mau menjadi penginjil kenamaan, mau seperti berkat Abraham itu sama kayak masuk segala bangsa, maka dia harus masuk kepada tingkat fase ini, diuji. Inilah bagian berkat yang Tuhan terima. Dia dikutuk di atas kayu salib supaya apa? Berkat Abraham itu kembali datang kepada kita, bangsa-bangsa, dan kemudian yang tadi berkat tentang janji, yaitu Roh Kudus. Itu diberikan bagi saya dan saudara. Itu saudara. Maka saudara jangan heran kalau yang tadi saya bilang, yang salah satu berkat Tuhan tentang Roh Kudus, sepele, karena saya ambil contoh sepele. Satu ketika saya sudah angkat ini ilustrasi. Satu ketika ada pelayanan di orang Allah. Saya bicara orang Allah, yang orang sama nanti yang tersinggung. Saya orang Allah supaya saya sendiri tersinggung. Itu di siku mana saudara? Jadi pada waktu itu saya masih muda remaja. Jadi ada anak-anak kecil yang sama seperti Nona ini. Bapak tua yang makin hamba Tuhan senior ini, dia anaknya sama seperti ini. Jadi waktu itu ini orang ini cengkeraman kuasa gelap, kuasa setan ini. Jadi menurut bapak tua petunjuk bilang ini serangan dari orang Allah, setan. Anak ini taruh di sini, anak itu bapak itu om taruh situ. Tiba-tiba semua keliling dan saya juga. Bapak ini pimpin untuk hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti Om Anies Menteri yang bahasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir segala roh setan dari Allah ini. Keluar. Kami hancurkan semua. Langsung anak dua yang tadi dulu begini, hancurkan saja. Anak dua yang begini, hancurkan saja. Anak kecil dulu begini. Bapak tuh langsung kaget begini, malu mungkin dia pokok begini. Hei bapak, jangan tempelin itu anak. Bapak berhubungan karena tidak bisa. Anak bapak tempelin itu anak. Itu ada Roh Kudus yang bekerja. Berkat yang tadi Tuhan janjikan, maka ulang kembali lagi. Kemudian Bapak Tua ini berdoa, dia minta ampun, habis itu berdoa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan semua kuasa iblis. Anak-anak ini disambut, hancurkan saja. Tiba-tiba betul terjadi kelepasan saudara. Jangan anggap remeh seperti yang kecil begini. Kalau Tuhan memberikan dia ini karunia, yaitu kutuk yang ditanggung di sana supaya berkat tentang Roh Kudus itu hal sepele seperti ini. Tuhan berikan. Maka jangan heran saudara tiba-tiba karena saudara katakan saya mengikuti begini di rumah kalau tak salah anak-anak suka teguh salah. Saya kadang-kadang gengsi juga. Tapi semua pada akhirnya saya merenungkan Tuhan pakai mereka. Karena secara manusia saya gila punya kekurangan kelemahan. Mereka teguh, mereka sampaikan. Ini normal. Saya luruskan ini. Itu tanda bahwa Tuhan yang sedang mau untuk saya dan saudara berjalan di dalam maksud Tuhan supaya apa? Berkat Abraham itu kita terima. Jangan kayak sampai contoh yang tadi saya bilang ini. Nanti orang bilang kemudian orang bilang lu anti Palestina, Israel tidak, ataupun lu pro Israel, tidak saudara. Tapi itu hal yang sebenarnya sepele, tapi saudara ini menjadi tidak. Kenapa ini menjadi luar biasa? Karena ini satu hal yang menyangkut tentang kebenaran. Ini bukan kemudian saudara supaya kemudian kita mendukung terus Palestina untuk dia membombardir, bukan. Tapi ini menyangkut tentang tanah perjanjian yang ada saat ini diduduki, tetap itu akan menjadi rebutan sampai dunia kiamat, ataupun sampai dunia kiamat, sampai Kristus sendiri turun tangan. Sekalipun seluruh bangsa dan seluruh pergi untuk tangan Tuhan akan turun terlibat. Kenapa? Ini menyangkut tentang janji tanah pusaka. Ini contoh saudara. Sehingga di sini yang kemudian kaitan dengan kutuk itu. Yesus Tuhan telah menerima menjalani kutuk ini supaya apa? Biar kata Abraham itu sampai. Sehingga hati-hati saudara, jangan kata bilang kemudian kata kutuk, ya kita sering kan kutuk sumpah lu 7 turunan. Ini hati-hati saudara, bahaya. Saya contoh sebuah Nona, dia masih kecil dulu. Dia ini Pak adik yang satu laki-laki Kris. Dia mau ikut acara apa? Itu kemarin ada acara lomba yang ini apotek 24 jam. Ikut ini lomba memang naik, satu ikut lomba memang naik, satunya lomba ikut ini isi kuis. Karena dua ini apa? Tiba-tiba kedua sambil berkelakar. Si adiknya bilang begini, kakaknya bilang begini, saya sumpah kau tidak akan juara. Betul adiknya tidak juara, adiknya balas, saya sumpah kau tidak akan juara. Betul setelah 3 apa, dia sudah masuk menurut informasi dia sudah masuk bisa juara 1, tiba-tiba dikasih turun juara ketiga. Bapak ini kenapa? Bapak itu karena kamu salah, hati-hati. Ucapan anak-anak Tuhan ini mengikat saudara. Kalau saudara mengatakan kutuk kepada istri
terjadi kutukan. Hati-hati di sini. Kalau engkau mengatakan kepada anak-anakmu bodoh, maka dia akan bodoh. Tiba-tiba lu bikin dia bingung kalau dia bodoh. Lu kerjain matematika, saya pukul lu, ini bodoh. Ini bahaya. Ini hati-hati. Dia akan bodoh terus. Salah siapa? Lu salah lu mulu. Kapan hari saudara? Saya punya istri setiap kali omong ini anak yang bungsu, setiap kali omong ada tugas-tugas anak karena mungkin kita orang tua yang ada kerja sana sini sudah mulai perhatikan. Ini anak tugas anak teguran dari guru terus. Istri punya omong ini setiap kali hanya bilang begini, lu selama lu sudah keras. Saya teguh, saya bilang jangan omong, itu bahasa yang sifatnya sudah bisa emosional, bisa kutu. Anak ini lu kerja, lu kasih arahkan dia sampai isi mau pegang kayu. Saya tidak bisa, rupa minta ampun. Kemudian isi dapat teguh. Batuk ini yang orang bilang ini nama semua putus saya. Batuk malam begini saya bilang minta ampun di hadapan Tuhan. Ucapan kita berdoa siang pagi siang sore malam, anak yang engkau kasih lahirkan engkau, tapi engkau mengatakan dia begini, hati-hati di sini. Ini menikah. Karena ini sudah dikutuk, ini sudah dipegang semua di atas kayu salib. Maka kalau sudah pegang itu yang datang. Jadi pegang itu termasuk yang lu ucapan kutuk ini. Jadi hati-hati pada posisi kita begini. Orang yang mengutuki engkau, maka dia mendapat kutuk. Tapi orang yang memberkati engkau, dia diberkati. Itu contoh Bapak saudara saya kasih Tuhan. Ini satu contoh yang kalau kita mau bicara lebih jauh kita akan menemukan di sini. Banyak hal yang Tuhan buka bagi saya dan saudara. Kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum ini saudara berbicara tentang semua. Jadi saudara mendengar, kalau saya ikut Kristus berarti orang saya ikut Kristus tapi beda tidak. Berkat di dunia ini beda. Tapi keselamatan itu yang beda. Semua kaum itu berbicara tentang agama, suku, bangsa. Jadi kalau orang menerima dan percaya Kristus maka dia akan menerima berkat. Seluruh kaum tidak akan beda di sini. Nanti lu bilang begini, kok saya ikut Kristus, saya pun hidup dengan dia pun hidup, mana lebih diberkati? Ya karena memang genap ini firman kaum. Karena dia melakukan. Tapi yang bedanya di sini saudara. Beda adalah perjanjian itu menjadi kontrak baru. Keselamatan kekal itu hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Nah ini persoalan di sini. Kalau berkat di dunia yang penting saya usaha, saya di luar Kristus juga saya usaha, saya pasti bisa dapat jabatan. Kalau yang dapat jabatan ini kan orang hebat semua di luar orang Kristen. Kenapa dia diberkati? Ya memang itu berkat di dunia. Tapi yang di sini konyol adalah berkat di kekal itu tidak bisa dimiliki oleh semua. Hanya orang yang menghargai tentang kutuk di atas kayu salib, orang yang menghargai tentang darah Kristus, itu yang bisa diselamatkan. Sekalipun saya sering katakan, dia bilang haleluya, 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 Allah Akbar, lain sebagainya. Tapi tidak akan bisa saudara, kecuali di sini mengaminkan bahwa dia itu satu-satunya juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Selesai, tidak akan bisa. Itu bisa diselamatkan. Berkat itu terpenuhi bagi saya dan saudara. Tuhan tidak dikasih, kan dia sudah dikatakan tuh. Tuhan kasih turun hujan juga bagi orang kafir dan orang yang benar dan orang kafir. Itu begitu luar biasa, bijaksana. Tetapi dengan tujuan supaya apa? Orang yang tadi itu tidak dalam kembali untuk bertobat dan mengenal dia secara sungguh-sungguh supaya apa? Diselamatkan. Lu pegang harta jabatan kehidupan ini bersifat sementara, tapi kemudian lu keselamatan di mana? Tidak akan bisa ada yang tangguh. Nabi pun tidak bisa tangguh itu. Karena Nabi sudah bilang yang bisa tangguh itu hanya Yesus. Percaya dia pasti diselamatkan. Itu tadi kita baca tuh di Roma tadi pasal berapa 3 ayat 23 dan 24. Ini dalam buat ini supaya kita diselamatkan. Dan saudara kasih Tuhan, saya tidak akan bicara lebih jauh. Saya percaya bahwa kalau kita hidup melakukan mentari firman Tuhan, yaitu memandang pada hadap salib Kristus, menerima dan mengakui tentang kebesaran Tuhan di atas kayu salib, yaitu dia adalah dikutuk di sana, maka saya dan saudara pasti akan menerima berkat. Bukan saja berkat Abraham saudara, tapi juga berkat rohani yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun saya dan saudara untuk tetap mengakui bahwa dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui jalan itu. Maka itu Roh Kudus yang berperan untuk mengingatkan semua. Bagi saya dan saudara punya tugas adalah menyampaikan ke seluruh dunia. Dia percaya dan tidak itu diurusan. Yang ingin sampaikan berita kabar baik itu kepada seluruh dunia. Bahwa hanya juru selamat itu hanya satu, tidak ada yang lain. Nabi boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya. Kita di hadapan hadirat Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, kita dengan waktu yang terbatas. Tapi tidak akan pernah terbatas kuasa Allah bekerja bagi saya dan saudara. Karena itu janji Tuhan yang terbesar, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Tuhan telah berjanji, dia tidak mendusta itu semua. Dia tidak ingkar, dia telah penuhi itu semua. Bahwa aku tidak akan membiarkan kamu sebagaimana yang impianku.
Tapi aku ke sana, tapi aku menyediakan tempat yang baik, tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tapi yang penting kandinya adalah dia mencurahkan Roh Kudus secara luar biasa. Dia telah menerima kasih karunia dan mengalami segala hal di sana di atas kayu salib. Dia menerima kutuk-kutuk semua penderitaan di sana, sakit penyakit apapun itu persoalannya. Dia telah mati dan kutuk di atas kayu salib, terkutuklah orang di atas kayu salib, supaya dengan demikian berkat Abraham itu sampai kepada seluruh bangsa. Berkat Abraham itu bagi saya dan saudara bukan saja berkat jasmani, tapi berkat kehidupan kekal, berkat kehidupan surga, dan jaminan itu hanya lewat Yesus, tidak lewat lain, karena dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Haleluya, haleluya. Saudara, terus dan saya merenungkan supaya kemudian kita mau terus hidup sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang lalu, bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan, kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita telah ditentukan oleh Tuhan, kita telah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita telah dimuliakan oleh Tuhan. Inilah salib itu lewat cara Tuhan yang luar biasa, supaya berkat itu dicerahkan bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang terus menyaksikan kepada dunia bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Haleluya. Saudara kasih kita tuh saudara di hadapan hadirat Tuhan, kita akan masuk dalam pergumulan. Saudara dan saya yang ada di tempat ini, yang datang dengan berbagai macam beban persoalan hidup, yang datang dengan berbagai macam tantangan hidup, percaya bahwa segalanya telah ditutup di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita pulang, kita percaya, kita mulai hari ini dan seterusnya, kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan karena berkat Tuhan. Bagi saya dan saudara yang mengikuti acara ini, yang menonton, menyaksikan, percaya apapun beban persoalan, ada Tuhan Allah yang sedang menyatakan itu. Firman itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia mencurahkan bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara mengalami pemulihan, bukan sembuh secara fisik, tapi juga sembuh secara rohani. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati, dan kita juga layak untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Nanti saya minta Bapak Pendeta Ishak ke depan untuk berdoa atas seluruh beban pergumulan-pergumulan kita. Bagi saudara dan saudara yang mungkin punya beban persoalan yang mungkin mau didoakan bersama, bila ada catatan yang akan disampaikan supaya ini didoakan bersama. Dan kita berdoa untuk seluruh apa yang sedang terjadi bagi seluruh pergumulan bangsa kita, penginjilan, pemberitaan kesaksian di seluruh Indonesia, bahkan dunia, bahkan sampai dengan NTT kabupaten kota ini, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Bahkan juga pergumulan kita pada bulan Juli nanti di Pulau Sabu dengan segala pergumulan dana, biaya, tim-tim yang telah disiapkan, pembicara, pemain musik, sehingga semua yang lain, bahkan juga rekomendasi gereja dan juga pelayanan-pelayanan persiapan daerah-daerah yang akan turun. Tuhan berkenan dari semua, maka tidak ada satu pun perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Pendeta Ishak depan, kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Dan kita masuk di dalam satu pergumulan dan doa secara bersama-sama. Haleluya. Kita berdoa bersama. Engkau angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tidak ada pertolongan selain di dalam nama